Tahun 2024 adalah tahun yang menarik. Tahun 2024 disebut tahun politik dunia karena bukan hanya Indonesia yang mengadakan pilpres atau pemilihan terhadap kepala negara, namun 43% penduduk wilayah dunia menentukan tahun ini siapa yang akan memimpin negara masing-masing. Kita awali diksi kita dengan nama dewa Yunani yang bernama Janus atau dewa dengan dua wajah. Yang satu menghadap ke masa lalu, yang satu menghadap ke masa depan. Itulah simbol bulan Januari, di mana bulan Januari disebut bulan baru menatap masa depan dan meninggalkan masa lalu. Janus inilah yang menentukan masa depan sebuah negara kalau diartikan tahun 2024 sebagai tahun politik dunia. Dunia baru ke depan di mana 64 negara akan membawa rakyatnya ke kotak suara untuk menentukan siapa pemimpin mereka yang mereka akan pilih. 64 negara dunia tersebut mewakili 45% penduduk dunia, juga mewakili 42% global GDP dunia. Dan dari 64 negara tersebut, ada yang tidak terlalu penting bagi dunia karena kebijakan negaranya memang ke dalam, namun ada yang sangat mempengaruhi dunia karena kebijakannya merupakan pemain global. Kita lupakan negara yang memfokuskan diri ke dalam negeri, karena ganti pemimpin pun dunia tidak bergeser. Kita fokuskan ke negara yang berpengaruh. Di bulan Januari ada Bangladesh yang mengadakan pemilu yang dimenangkan oleh Sheikh Hasina sekali lagi dalam periodenya yang kelima. Kemudian pemilu di Taiwan. Negara ini penting karena menentukan akan miring ke Tiongkok atau tetap kiblat ke Amerika yang demokrasi. Pemilihan umum di Taiwan adalah pemilihan Amerika versus Tiongkok yang akhirnya dimenangkan oleh Lai Ching-te dari partai incumbent alias kebijakan tetap demokrasi yang didukung dan mendukung Amerika, di mana hal ini membuat kecewa Tiongkok yang mensponsori oposisi Taiwan yaitu Hou Yu-ih. Kemudian Indonesia akan ada pemilu di bulan Februari, juga Pakistan yang baru dibom Iran akan mengadakan pemilihan umum. Kemungkinan besar Nawaz Sharif akan berkuasa lagi karena pemimpin oposisi Imran Khan dipenjara. Kemudian di bulan Maret, Rusia juga akan mengadakan pemilihan umum dan dapat dipastikan lagi bahwa Putin akan menang lagi tanpa lawan, yang akan memimpin Rusia selama 7 tahun ke depan. Dan yang jadi pertanyaan, akankah ini jabatan Putin terakhir? Mengingat usianya sekarang adalah 71 tahun, yang ketika di akhir jabatannya di tahun 2031, usia Putin mencapai 78 tahun. Akankah dia nanti masih juga akan memimpin Rusia lagi di tahun 2031 hingga 2038, hingga usia 86 tahun akan tetap mengendalikan Rusia? Kita tidak tahu. Kemudian India di bulan April-Mei 2024, akankah Narendra Modi bisa menang untuk jabatan ketiganya? Dan kita tidak bisa hindari untuk memperhatikan siapa yang akan menjadi pemimpin Amerika, karena di bulan November rakyat Amerika memilih, di mana kemungkinan besar adalah di pihak oposisi adalah Donald Trump yang kemungkinan akan merangkul Vivek Ramaswamy sebagai wakil presiden setelah kemenangan Trump dalam pemilihan awal Partai Republik di Iowa dan New Hampshire kemarin. Di sisi incumbent Amerika, apakah tetap Biden yang sudah pikun atau malah Kamala Harris dinaikkan jadi calon presiden? Atau tetap Biden, Kamala? Atau bahkan kuda hitam istri Obama, Michelle Obama, yang akan jadi lawan Donald Trump? Siapapun itu, Amerika adalah negara dengan sistem politiknya dan kebijakan luar negerinya yang sudah fix. Mereka terus harus menjadikan diri mereka polisi dunia, world marshal, dan tetap mengendalikan world order. Juga akan sangat berpengaruh dalam sekutu Amerika kalau Trump jadi. Kemungkinan perang Ukraina selesai, Amerika tidak kasih lagi senjata ke Ukraina dan Rusia menguasai apa yang mereka telah kuasai. Ini bisa diartikan keberpihakan Trump kepada Putin, kamratnya. Kalau Trump jadi, kemungkinan perang dengan Tiongkok secara militer mungkin akan tertunda karena Trump dan Xi Jinping adalah pedagang. Juga perang di Palestina bisa stop karena Trump bisa membuat diplomasi untuk membuat Gaza menjadi negara Palestina Barat dan West Bank menjadi negara Palestina Timur. Kemudian membelah dua, Yerusalem sebagai ibu kota Israel sisi barat, ibu kota Palestina Timur di sisi timur Yerusalem. Sekarang kita membahas Indonesia lebih dalam. Info dari channel Bosman adalah cara cerdas bernegara yang kalau salah kita bilang salah dan memberikan solusi alternatifnya. Kalau baik kita bilang baik. Channelnya Bosman tidak memihak kecuali memihak NKRI dead price, NKRI harga mati, yang lurus dan lucu. Baiklah sahabat, dalam Akademi Militer kita mempelajari banyak efek psikologi perjalanan sejarah pemilu di seluruh dunia, di negara-negara demokrasi. Ada cerita tentang pemilu di Amerika di tahun 1948 antara Harry Truman dan Thomas Dewey. Thomas Dewey menyerang terus, Truman diam saja, dijelekin, diejek, dan berbagai macam cara terutama black campaign.
Di sisi Harry Truman, sekali lagi, dia diam saja. Dia malah keliling ke Midwest pakai kereta mengunjungi rakyatnya. Dan ternyata yang menang telak adalah Harry Truman. Padahal sebelum pengumuman pemenang oleh KPU-nya Amerika saat itu, Dewey sudah pesta kemenangan dan pidato di markas Partai Republik. Kesimpulan, high profile itu wrong taktik. Menekan, menghujat, meledek, nyinyir, negatif campaign itu secara psikologi memancing iba, memancing simpati kalau yang dibully diam saja. Sementara yang membuli semakin menjadi-jadi. Terlepas dari yang membuli itu benar dan yang dibully itu salah, maka tetap psikologi manusia cenderung simpati pada yang dibully. Jadi analisanya di Indonesia nih ya, isu pemakzulan, isu anak kecil, belimbing sayur, samsul, apapun itu kalau keseringan dipakai pihak lawan akan berbalik. Kalau 02 diam saja dan tidak melawan akan membuat undecided voter yang sekitar 12%-an pemilih mulai memilih ke yang dibully. Sahabat, ini hanya catatan sejarah Harry Truman. Waktu berbeda, zaman berbeda, wilayah berbeda. Namun percayalah, psikologi manusia itu sama. Hati manusia itu mudah terenyuh. Hati-hati pada apa yang Anda pilih dan apa yang Anda perbuat. Semua ada akibatnya. Peace.